Salam peneliti belia. Perkenalkan, kami perwakilan peneliti belia dari SMP Negeri 1 Sampit. Perkenalkan, saya Syah Jawira. Saya Nurzikra Syafira. Kami akan memaparkan hasil penelitian kami, yaitu analisis pola perkalian pada volume sampah di tempat pembuangan akhir Kabupaten Kota Waringin Timur. Penelitian kami dilatar belakangi oleh volume sampah yang dihasilkan masyarakat Sampit melebihi kapasitas pengangkutan TPA, sehingga menimbulkan penumpukan sampah di depo serta potensi kelebihan kapasitas di TPA. Seiring dengan itu, jumlah sampah yang dihasilkan pun terus meningkat setiap harinya. Oleh karena itu, kami melakukan analisis terhadap data volume sampah secara berkala untuk mengidentifikasikan pola pertumbuhan dan kecenderungan perubahan volume sampah yang masuk ke TPA. Rumusan masalah yang kami angkat dalam penelitian kami yaitu bagaimana pola pertumbuhan volume sampah di TPA Kabupaten Kota Waringin Timur dalam periode tertentu, apakah terdapat pola perkalian yang konsisten dalam pertambahan volume sampah dari waktu ke waktu, dan apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan volume sampah yang masuk ke TPA. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis data volume sampah yang masuk ke TPA Kabupaten Kota Waringin Timur selama periode waktu tertentu, mengidentifikasi pola perkalian dalam pertumbuhan volume sampah, mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan volume sampah yang masuk ke TPA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang kami gunakan yaitu analisis pola perkalian, pengolahan data statistik deskriptif, dan juga pemodelan matematis. Berikut kami tampilkan hasil analisis penelitian kami. Terdapat diagram volume sampah per bulannya. Dapat kita lihat dari diagram ini bahwa volume sampah fluktuatif dari bulan Januari sampai Desember pada tahun 2024. Rata-rata volume sampah dari Januari sampai Desember menghasilkan 6.366 meter kubik volume sampah. Dari data yang diperoleh akan dicari rasio antar bulan yang bertujuan untuk menemukan pola perkalian. Jika rasio relatif stabil antar periode, berarti ada pola perkalian yang konsisten. Rumus mencari rasio sebagai berikut. Untuk mencari rasio antar bulan, kami membagikan volume bulan sebelumnya dengan volume bulan berikutnya. Dari hasil perhitungan rasio volume, sampah antar bulan terlihat fluktuatif. Maka dari itu perlu dihitung rata-ratanya untuk mendapatkan faktor pengalihan rata-rata yang menggambarkan tren pertumbuhan keseluruhan. Berikut rumus menghitung rata-rata rasio, yaitu dengan sigma rasio dibagi dengan banyaknya rasio, sehingga masih menghasilkan 1,009 dan diblokir menjadi 1,01. Setelah mengetahui rata-rata rasio, selanjutnya dicari rentang untuk menguji konsistensi pola. Rentang sama dengan rata-rata rasio plus minus toleransi, dengan titik tengah 1,01 dan toleransi plus minus 0,02. Diperoleh batas bawah 0,99 dan batas atas 1,03, sehingga rentang rasio konsisten 0,99 sampai 1,03. Kesimpulannya, Terdapat pola pertumbuhan relatif konsisten, di mana sebagian besar pertambahan volume antar bulan dapat direpresentasikan dalam bentuk perkalian dengan rasio rata sekitar 1,01, kenaikan kurang lebih 1% per bulan. hasil analisis menunjukkan bahwa lebih dari separuh rasio antar bulan berada dalam rentang 0,99 sampai 1,03, membuktikan bahwa perkalian bersifat stabil dan dapat dimodelkan secara prediktif. Faktor-faktor penyebab perubahan volume sampah yang masuk ke TPA secara keseluruhan merupakan hasil interaksi kompleks antara perilaku masyarakat, efektivitas pemilahan, kapasitas, sistem pengangkutan, kondisi infrastruktur, metode pengukuran, serta batas kapasitas harian. Dari kesimpulan tersebut, kami menyarankan kepada pengawas TPA untuk menggunakan rumus pola perkalian yang terdapat pada hasil penelitian kami agar mempermudah para pekerja untuk mengetahui total volume sampah ke depannya tanpa harus menunggu waktu yang akan datang. Untuk penelitian selanjutnya, gunakan data volume sampah dengan rentang waktu yang lebih panjang dan frekuensi lebih rapat untuk analisis tren yang lebih akurat. Demikian hasil paparan presentasi yang kami sampaikan. Salam peneliti belia!